Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini saya dapat servisan masuk ya. Ini HP Xiaomi Redmi 2 Prime ya. Jadi udah hampir beberapa menit yang lalu saya cas begini kok tidak ada reaksi ya. Nyala indikator di lampu juga tidak ada. Jadi seperti ini ya. Dan setelah ditanya yang punya, ini penyebabnya adalah di saat dia nelpon tiba-tiba HP-nya mati ya. Ya, jadi bilang yang punya saat asik bercandaria nelpon gitu tiba-tiba pet gitu ya, langsung mati dan dicas tetap tidak ada respon ya. Apalagi ini kita coba nyalakan tetap juga tidak mau ya. Kita coba saja ya, buka supaya tahu ya. Dan bila melihat kronologi HP ini, itu kita bisa menganalisa kerusakan terjadi di antara baterai. Pertama itu ya, kalau tidak baterai, konektor baterainya ya, kemungkinan ada yang korosi ya, karena matinya tiba-tiba ya. Jadi seringkali terjadi kasus yang saya temui, Android apapun itu jika dipakai terus mati secara tiba-tiba, itu kebanyakan baterai yang bermasalah ya. Dan untuk memastikan ya, kita coba cek dulu ya HP-nya ini apakah masih normal. Kita cek menggunakan power supply ya. Oke, kita cari dulu, kita sambungkan kabel power supply ke HH nya ya, positif, sambungkan ke positif. Dan untuk HP ini ya, Redmi 2 Prime, positifnya itu di bagian tengah ya. Jadi jangan kebalik, positifnya di tengah, negatifnya di pojok. Berbeda dengan HP-HP jenis lain ya, yang kebanyakan positif itu di bagian pojok ya. Oke, saya nyalakan. Oh, oke lah, gerak-gerak dia, itu menandakan sip ya, HP-nya tidak masalah. Nah, jadi dalam pengukuran HP, kuncinya itu yang penting jarum gerak itu aja lah sudah. Itu berarti HP masih respon ya, HP itu masih aktif, masih normal. Jadi tidak perlu kita mengetahui ini naiknya berapa miliampere, ini naiknya sampai seberapa miliampere gitu ya. Intinya yang penting bergerak saja jarum, itu sudah ada respon dari mesinnya ya. Dan ini sudah saya anggap HP-nya normal. Oke, sekarang kita larinya ke baterai ya. Nah, ini jenis baterainya ini kutub positifnya tuh di tengah ya dia, dan negatifnya tuh di pojok. Nah, ini kita sekarang mau coba cek ya, karena HP-nya sudah kita cek itu tidak masalah. Sekarang gantian ya. Sebetulnya ini siapa yang paling bersalah ya? Yang harus bertanggung jawab itu siapa ya? HP-nya atau baterainya ya? Kalau HP-nya sudah kita analisa, sudah sip ya, berarti yang bermasalah ini kayaknya memang baterainya ya. Ini saya coba untuk baterai yang lain ya, untuk perbandingan. Kalau saya sambungkan ke desktop seperti ini ya, ini artinya dia berisi satu balok ya, baterainya ada isinya. Dan sobat semua perlu punya ya desktop yang LCD begini buat membantu kita menganalisa permasalahan HP ya. Lalu kita coba baterai Xiaomi nya ya, kita tempelkan apakah dia muncul gambar ini.
tuh itu kosong ya sobat semua, atau mungkin kurang pas, saya paskan lagi. Kita lihat tidak ada respon, itu artinya mati suri ya, bukan berarti mati ya, atau baterainya sudah nggak bisa diperbaiki. Jadi begini ya sobat semua, ya nantilah saya ceritakan tentang histori baterai ya. Oke, kita coba cek secara detail ya, apakah ada tegangannya, nilainya di baterai yang tadi ya. Setelah kita cek menggunakan desktop, tidak ada gambar, itu artinya baterainya mati suri. Nah, lebih detail lagi kita gunakan multitester digital, lebih tahu ya nilainya itu seberapa. Ya, ini di angka setelan 20 ya, 20 volt. Ya, kita sambungkan positif ke positif, negatif negatif. Ya, itu 3,85 ya. Ini baterai yang lain buat perbandingan. Saya ukur 3,85. Masih oke ya baterainya. Nah, sekarang kita coba ke tersangkanya ya, baterai Xiaomi-nya ini. Apakah ada nilai yang dikandungnya ataukah kosong ya? Kita coba dulu. Positif bagian tengah, negatif bagian pojok ya. Berbeda sama baterai yang tadi. Ya, rupanya tidak ada kandungan isinya ya, atau nilainya tegangan itu tidak ada. Ini menandakan bahwa baterainya itu mati suri ya. Nah, ini baterainya mati suri. Nah, ini kembali ke histori tadi ya. Oke, saya cek coba sekali lagi. Nah, itu tandanya mati suri. Jadi baterai yang berkualitas, historinya itu baterai yang berkualitas seperti ini itu protektornya itu terdapat IC control untuk memprotek ya terhadap kejutan, sehingga dia mati suri. Dan obatnya adalah dikejutkan dengan tegangan 12 volt ya. Jadi saya ulangi, baterai yang berkualitas itu mempunyai protektor, dan protektor itu memprotek dirinya di saat ada arus pendek di baterai ya. Nah, ini kita tegang dulu di 12 volt ya. Kita tembak ya. Jadi protektornya itu otomatis memproteksi sehingga mati suri ya baterainya. Untuk kualitas yang jelek tidak ada sistem kontrol seperti itu. Jadi ini memang kualitasnya lumayan ya untuk baterai Xiaomi ini, karena dia seperti seperti kasus Lenovo dulu ya. Ya, itu sama juga. Oke, ini kita mau tembak dulu ya. Kita suntik supaya dia bergerak ya. Jangan kebalik ya. Ini tadi positifnya di tengah. Kita tembak tut. Tembak lagi tut. Oke. Itu kalau ditembak gitu biasanya bunyi ya tit gitu ya. Ya, kita tahan lagi, tahan lagi, lepas. Nah, gitu saja ya prosesnya. Kita kejut tegangan 12 volt. Itu yang sering saya sebut dengan kejut 12 volt ya. Setelah kita kejut, baru kita ukur lagi apakah ada nilai tegangan. Kalau tidak ada nilai, itu berarti sudah almarhum ya, IC di protektornya sudah jebol. Namun bila ada tegangan itu bersyukur ya, alhamdulillah. Ya, oke, sip ya. Dia rupanya muncul ya, sudah nilainya 2,58. Walaupun tidak 3,7 ke atas ya, tapi itu adalah titik awal untuk untuk selanjutnya ya, untuk pengisian baterai selanjutnya. Nah, nanti kalau setelah kita isi lagi itu keadaan normal, pasti nilainya 3,7 ke atas ya.
Nah ini coba kita cek menggunakan desktop, dia remang-remang ya, kelihatan remang-remang, tapi belum munculkan gambar ya, itu kelihatan tapi masih kelihatan macam hitam putih, belum munculkan lampu ya. Jadi begitu ya sobat semua. Ini pentingnya desktop untuk LCD ya, kita jadi bisa tahu bagaimana status baterainya ini ya. Oke, kita coba tembak dulu tegangan arus ya lewat desktop. Jadi proses pengisian baterai setelah ditembak tegangan 12 volt itu bisa menggunakan desktop seperti ini, lalu sambungkan ke power supply, atau bisa manual ya, langsung saja colok ke listrik. Nah itu sobat semua bisa lihat ada penampakan isi baterai, bar baterai, namun belum ada isinya ya. Ya, kita coba tembak sedikit arus pengisian ya, bukan arus kejut ya, ini arus pengisian ya. Itu kita bisa lihat ya, sudah mulai memunculkan notifikasi gambar baterainya ya. Nah untuk kasus pengisian seperti ini baterai ya, kita sambil tunggu saja ya, kira-kira dia ngisi sebentar gitu, atau bisa juga sobat langsung colokkan ke listrik juga bisa ya. Dan untuk kasus Android sering banget ya mati total secara tiba-tiba, itu sering banget saya temui. Jadi jarang sekali HP Android itu rusak di mesin kalau tidak ada penyebab yang crash ya. Crash itu bisa jatuh atau masuk air ya. Nah seperti ini nih, silau-silau nggak jelas gambarnya, itu menandakan bahwa ini sudah bekerja baterainya. Nah kita mau coba lah colokkan langsung ke kontak listrik ya, atau colokkan ke listrik langsung ya. Begitu, biarkan saja dia mengisi ya, sambil kita ya tunggu ya, sambil ngopi boleh. Dan untuk sobat semua yang tidak mempunyai power supply, dalam hal pengejutan itu sementara belum bisa ya. Kalau dipaksa ngecas pakai desktop itu belum bisa terdeteksi ya. Ya ini kita pasangkan baterainya. Kita mau coba langsung ya, biarpun sedikit tidak masalah. Ya kita coba nyalakan. Apa sudah mau ngangkat ya? Oke sudah mau ya, sip kan. Jadi sebetulnya permasalahan simple ya, permasalahan di baterainya ya. Jadi tersangka utama itu baterainya. Karena apa? Baterainya itu mati suri. Ya biasalah kalau baterai yang bagus memang kebanyakan begitu ya, protektornya itu memproteksi diri terhadap kejutan ya, jadi terus mati suri. Dan cara membangunkannya ya dengan cara tembak tegangan 12 volt ya. Oke itu baterainya juga masih kosong ya, saatnya kita coba cas ya. Nah itu sudah masuk, indikator lampu LED-nya juga sudah nyala ya. Ya oke, sekian dulu pembahasan untuk hari ini ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan tetap semangat ya, selalu tetap semangat buat teknisi pemula untuk belajar terus dan terus ya. Karena
jika tidak latihan, hanya kita menganalisa itu tidak bisa ya. Langsung praktekkan ya sobat semua. Oke, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.